berhasil meluluhkan. Dokter sudah mengizinkan Claudia untuk pulang. Kondisi Claudia dan kandungannya sudah membaik. Selama berada di rumah sakit, gadis itu memang fokus memulihkan keadaannya. Kandungannya yang lemah membuatnya tak akan membiarkan Claudia keluar cepat dari rumah sakit. Saat dokter sudah mengizinkan Claudia untuk pulang, pria itu meminta sang dokter untuk memeriksa keadaan Claudia secara ulang. Baik itu kesehatan ataupun kandungan. Tentu saja Christian ingin Claudia pulang dalam keadaan yang sudah benar-benar pulih. Christian tak mengizinkan Claudia untuk melihat sosial media. Pun dia membatasi gadis itu dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya Christian sudah melarang total Claudia mendesain, karena dia ingin gadis itu benar-benar pulih dulu. Akan tetapi, Claudia memohon agar Christian tetap mengizinkannya mendesain, karena bagi gadis itu, menggambar suatu ruangan dapat membuat hati dan pikirannya merasa tenang. Hal itu yang akhirnya membuat pria itu tetap mengizinkan Claudia mendesain. Hanya saja dia tetap meminta Claudia untuk jauh lebih banyak beristirahat. Ngomong-ngomong, Christian melarang Claudia bermain sosial media untuk sementara waktu, karena pria itu tahu bahwa pasti sebentar lagi akan banyak sekali berita tentang perceraiannya dengan Ella. Cepat atau lambat, berita perceraiannya dengan Ella akan muncul di media. Pun berita tentang kehamilan Claudia juga akan tercepat muncul di media. Pria itu tak ingin membuat gadis itu merasa tertekan dengan semua berita yang ada di media. Itu yang membuatnya memutuskan melarang Claudia untuk bermain sosial media untuk sementara waktu. "Christian, apa nanti setelah mengantarku pulang kau ke kantor?" tanya Claudia seraya menatap Christian yang duduk di sampingnya. Mereka masih belum pulang, karena pelayan sedang mengemasi barang-barang Claudia. "Tidak, aku tidak akan ke kantor." Christian membelai pipi Claudia. "Setelah mengantarmu, aku akan menemui Mami Desi. Aku ingin berbicara sesuatu padanya." "Kau ingin bicara apa dengan ibumu, Christian?" tanya Claudia pelan dan ingin tahu. "Ayahku sudah menceritakan tentang perselingkuhannya dulu dengan ibumu di masa lalu." Perasaan Mami Desi sangat hancur. Dia pasti merasa dibohongi oleh ayahku. Mami Desi sudah aku anggap seperti ibu kandungku sendiri. Dia membutuhkanku di masa seperti ini, ucap Christian dengan nada hangat. Claudia terdiam mendengar apa yang Christian katakan padanya. Rasa bersalah menyelingkupinya. Dia paham bagaimana rasanya berada di posisi Desi. Tentu hati Desi akan hancur berkeping-keping mengetahui Tadio berselingkuh. Hal yang mungkin Desi sulit terima adalah Tadio pernah berselingkuh dengan ibu kandung Claudia. Mungkin bisa saja Desi membenci setiap melihatnya. Claudia tak pernah menyangka kalau Tadio terjebak cinta di masa lalu dengan ibu kandungnya. Sungguh, dunia benar-benar sangat sempit. Terkadang Claudia ingin menyalahkan ibunya yang telah memiliki hubungan dengan Tadio, tanpa berpikir jauh bahwa Tadio adalah pria yang sudah beristri. Namun, semua adalah masa lalu. Claudia tak ingin menyalahkan ibunya. Sekarang ibunya sudah tenang. Harusnya yang dia pikirkan adalah mendoakan ibunya di atas sana, mendapatkan kehidupan baru yang bahagia. "Christian, aku ikut denganmu. Aku ingin berbicara dengan Bidesi," jawab Claudia pelan dan lembut. Gadis itu memutuskan untuk ikut dengan Christian bertemu dengan Desi. Bagaimanapun, Fire Ursula adalah ibu kandungnya. Dia memiliki kewajiban untuk berbicara dengan Desi atas nama ibunya. Setidaknya, dia bisa meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan ibu kandungnya di masa lalu. "Kau ingin bicara dengan ibuku?" Christian menatap lekat mata amber Claudia. "Kau yakin?" ulangnya memastikan. Claudia menganggukkan kepalanya. "Ya, aku sangat yakin." Christian mulai pipi Claudia. "Claudia, aku bukan melarangmu bertemu dengan ibuku, tapi aku takut kalau..." "Christian, aku baik-baik saja. Aku tahu sifat Bidesi seperti apa. Aku yakin dia tak akan mungkin memaki diriku dengan kata-kata kasar hanya karena aku adalah anak dari selingkuhan suaminya." Claudia memotong ucapan Christian, meraih tangan pria itu dan memberikan kecupan di punggung tangan Christian. "Aku mohon, jangan larang aku bertemu dengan Bidesi. Aku ingin menyelesaikan apa yang sudah seharusnya aku lakukan. Percayalah, aku dan kandunganku akan baik-baik saja. Kau juga akan pasti selalu ada di sisiku, dan kau tak akan mungkin membiarkan orang lain melukaiku, kan?" Christian menarik dagu Claudia, mencium dan meluat bibir gadis itu. "Kau benar. Aku tentu akan selalu ada di sisimu, sampai kapanpun." "Baiklah, kita pulang sekarang. Kita akan ke rumah keluargaku." Claudia mengangguk patuh. Detik selanjutnya Christian bantu Claudia untuk bangkit berdiri, memeluk pinggang gadis itu, melangkah pergi meninggalkan ruang rawat tersebut. Mereka menuju mobil yang sudah disiapkan di lobi rumah sakit. Keheningan membentang di mobil. Christian melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, dan Claudia duduk di samping pria itu dengan wajah yang tenang. Tatapan Claudia menoleh melihat keluar jendela, menatap cuaca di luar sangat menunjukkan dan membuat hatinya tenang. Meskipun pikiran Claudia memikirkan banyak hal, tapi gadis itu tetap berusaha untuk tenang. "Christian," panggil Claudia lembut. Christian melirik Claudia sekilas. "Nanti ayahmu akan mengantarkanku ke makam kedua orang tuaku. Apakah kau mau menemaniku?" tanya Claudia lembut. Christian membelai rambut Claudia. "Tentu,
Aku akan menemanimu. Claudia tersenyum merespon ucapan Christian. Tak selang lama, mobil yang dilajukan Christian mulai memasuki mansion keluarganya. Para penjaga menundukkan kepala menyapa Christian dan Claudia yang baru saja tiba. Tepat dikala mobil sudah terparkir, Christian mengajak Claudia turun dari mobil, melangkah masuk ke dalam rumah. Selamat siang Tuan, Nona, seorang pelayan menyambut kedatangan Christian dan Claudia. Siang, Claudia tersenyum hangat merespon sapaan sang pelayan. Di mana orang tuaku? Tanya Christian dingin dan datar. Nyonya sedang berada di kamar. Kalau Tuan tadi ada aku di sini. Tadio menginterupsi ucapan pelayan. Pria parubaya itu melangkah mendekat ke arah Christian dan Claudia. Tuan, sang pelayan menundukkan kepalanya ketika melihat Tadio. Lantas pelayan tersebut menundukkan kepalanya pamit undur diri. Claudia ingin bertemu dengan ibu, ucap Christian ketika sang pelayan sudah pergi. Tadio menatap Claudia ketika mendengar apa yang Christian katakan. Kau yakin ingin bertemu dengan Desi? Ulangnya memastikan. Claudia mengangguk. Iya, aku ingin bertemu dengan Bibi Desi. Tadio menghembuskan nafas pelan. Naiklah, Desi ada di kamar. Kau bisa bicara dengannya. Aku yakin Desi akan senang melihatmu. Claudia kembali mengangguk merespon ucapan Tadio. Aku akan mengantar Claudia, sambung Christian. Tadio menepuk bahu Christian. Ya, antarlah Claudia bertemu dengan ibumu. Christian memeluk pinggang Claudia, membawa Claudia ke lift mansionnya, menuju lantai di mana kamar kedua orang tuanya berada. Sedangkan Tadio masih bergeming di tempatnya. Tadio membiarkan Claudia berbicara dengan Desi, karena dia yakin pasti Desi akan mulai sedikit membuka diri. Meski Claudia adalah anak Vire, berarti kalau Desi akan membenci Claudia. Di depan kamar, Christian buka pintu membawa masuk Claudia. Mereka melihat Desi yang duduk melamun di ranjang. Bahkan, Desi sampai tak menyadari kalau ada yang datang. Mang, panggil Christian yang seketika itu juga berhasil membuyarkan lamunan Desi. Desi mengalihkan pandangannya menatap Christian yang ada di hadapannya. Namun dikala wanita parubaya itu ingin tersenyum, ekspresi wajahnya berganti menjadi muram saat melihat Christian datang tanya sendiri, melainkan bersama dengan Claudia. Hai Bibi, Claudia tersenyum menatap Desi. Gadis itu sudah merasa ada yang berbeda. Pasalnya biasanya Desi langsung memeluk Claudia ketika melihat Claudia datang. Sedangkan sekarang, malah Desi hanya diam di tempatnya. Christian mendekat ke arah Desi sambil memeluk pinggang Claudia. Mam, Claudia ingin berbicara denganmu. Pria itu kini membelai pipi Desi. Desi bingung harus merespon apa ucapan Christian. Wajahnya yang menunjukkan kemuraman memperlihatkan jelas bahwa hatinya sangat amat rapuh dan terluka. Namun dia menyadari tak mungkin menolak Claudia yang ingin berbicara dengannya. Bagaimanapun dia tak ingin melukai hati orang lain. Hingga kemudian Desi memilih menganggukkan kepalanya merespon ucapan Christian. Wanita parubaya itu seakan kehilangan kata, hanya anggukan di kepala yang bisa dia lakukan sebagai jawaban dari perkataan Christian. Christian mengecup kening Desi dan Claudia bergantian. Berikutnya pria itu melangkah pergi meninggalkan mereka berdua di dalam kamar. Dia membiarkan mereka berbicara berdua agar lebih dekat dan tak canggung. Pun Christian yakin, pastinya Claudia mampu membuat hati Desi jauh lebih baik. Hai Bibi, apa kabar? Claudia memberanikan diri untuk duduk di tepi ranjang memberikan tatapan hangat pada Desi. Desi terdiam sebentar. Aku baik. Bagaimana denganmu? Aku juga baik, Bibi. Jawab Claudia begitu lembut dan hangat. Desi hanya diam tak tahu harus mengatakan apa. Claudia membawa tangannya menyentuh tangan Desi. Bibi, aku minta maaf atas nama ibuku. Jujur, aku tidak tahu kalau ibuku pernah menjalin hubungan dengan Paman Tadio di masa lalu. Maafkan ibuku, Bibi. Aku menyesali apa yang dilakukan ibuku di masa lalu. Tapi aku mohon, maafkan dia. Belum ada jawaban yang lolos di bibir Desi. Wanita parubaya itu masih diam membisu. Semua perkataan di dalam otaknya seakan tersangkut di tenggorokannya tak mampu dikeluarkan. Desi mengatur nafasnya, menatap lurus ke depan dengan tatapan rapuh. Aku terlalu bodoh dan naif sampai aku berpikir suamiku adalah suami yang sempurna. Bisa kau bayangkan bagaimana perasaanku ketika tahu cinta suamiku hanyalah sebuah angan? Mata Claudia berkaca-kaca dengan ucapan Desi. Tentu, dia bisa merasakan menjadi Desi tidaklah mudah. Selama ini wanita parubaya itu menganggap suaminya sangat mencintainya. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu. Bibi, aku tahu kau pasti sangat hancur. Jika aku berada di posisimu, pasti aku juga merasakan sakit luar biasa. Aku sendiri pun bukanlah perempuan baik. Tapi terkadang hidup di dunia selalu memiliki kisah sendiri. Seperti contoh kisahku dan Christian. Ucap Claudia dengan air mata yang berenang jatuh membasahi pipinya. Desi mengalihkan pandangannya menatap Claudia yang kini menangis. Aku tidak pernah membenci ibumu, Claudia. Yang aku benci adalah diriku yang terlalu naif. Aku juga membenci takdir kehidupanku. Claudia membelai pipi Desi dan menatap lembut. Bibi, aku sangat menyayangimu. Aku mohon, jangan salahkan dirimu. Bisakah kau tetap fokus pada masa depan dan tak lagi melihat apa yang sudah berlalu?
Paman Tadio sudah berubah, Bibi. Dia sudah mencintaimu. Dia sudah menyesali semua kesalahannya. Air mata Daisy menetes. Bagaimana kalau cinta suamiku hanyalah kebohongan? Aku ini perempuan cacat, Claudia. Aku bahkan tidak bisa memberikan anak untuknya. Wajar kalau dia tidak bisa mencintaiku. Claudia menggelengkan kepalanya. Bibi, kau memiliki Christian. Kau juga memilikiku. Aku dan Christian adalah anakmu. Bibi, kau lihatlah aku. Di dunia ini aku hanya sendiri. Ibu kandungku dan ayah kandungku sudah tidak ada. Kalau saja keluarga Fiskra tidak merawatku dengan baik, mungkin aku hanyalah gelandangan. Aku mohon, jangan mengatakan kau cacat. Kau sempurna, Bibi. Christian selalu menceritakan pada aku kalau kau adalah ibu yang baik dan luar biasa hebat. Kau menyayangi Christian dengan sepenuh hatimu. Daisy menangis seraya memeluk Claudia. Aku ingin sekali pergi meninggalkan suamiku, tapi aku sangat mencintainya. Aku selalu membayangkan kalau aku akan menua bersamanya sampai maut memisahkan kami. Claudia ikut menangis. Paman Tadio telah menyesali kesalahannya di masa lalu. Berikan dia kesempatan, Bibi. Percayalah, Paman Tadio dan Christian termasuk aku sangat menyayangimu. Kami tidak sanggup jika kau pergi meninggalkan kami. Teruslah berada di sisi kami, Bibi. Kita akan perbaiki semua yang berantakan. Daisy terisak senggukan dalam pelukan Claudia. Aku akan belajar untuk berusaha melupakan masa lalu. Terima kasih, Claudia. Terima kasih. Kau telah mengingatkanku saat aku sudah hilang arah dan putus asa. Claudia dan Daisy saling berpelukan seraya menangis. Tanpa mereka sadari, Christian dan Tadio berdiri di samping ambang pintu, menatap Claudia dan Daisy yang berpelukan. Senyuman terlukis di wajah Christian dan Tadio ketika melihat kedekatan antara Claudia dan Daisy. Kau beruntung memiliki perempuan luar biasa di hidupmu, Christian, ucap Tadio dengan tatapan yang tak lepas melihat Claudia dan Daisy berpelukan. Christian tersenyum bangga dan mengangguk. Kau benar. Aku sangat beruntung memiliki perempuan yang luar biasa seperti Claudia. Pria itu menoleh, menatap ayahnya sambil melanjutkan. Kau juga beruntung memiliki perempuan sehebat Mami Daisy. Aku bukanlah anak kandungnya, tapi dia mencintaiku dengan cara yang luar biasa. Dia juga tetap mencintaimu meski kau telah melukainya. Tadio melukiskan senyuman merespon ucapan Christian. Ayah dan anak itu kini menjadi akur dan telah melupakan semua masalah yang ada di hadapan mereka. And I pray